Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Mareta Kusuma Wardana, guru SD unggulan Magetan, peserta JGP Angkatan 7, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan masih terpusat pada diri saya sebagai guru, tanpa memperhatikan keragaman dan potensi yang ada pada siswa saya, sehingga anak mudah jenuh, sehingga kurang mampu mengeksplorasi potensinya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam mengeksplorasi kemampuan mereka. Seharusnya proses pembelajaran berpusat pada siswa sesuai dengan keragaman, karakter, dan kebutuhan belajar siswa. Pada modul 1.1 ini, saya belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memperbaiki kesalahan proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara telah menyadarkan saya betapa pentingnya pembelajaran yang menuntun sesuai kodrat siswa. Dalam proses pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menerapkan trilogi kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Ide dan gagasan yang muncul selama melakukan proses perubahan dari diri saya, yang pertama adalah mengubah proses pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kedua, menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran project based learning dan problem based learning. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai kemandirian, inovatif, dan kolaboratif pada diri siswa. Kelima, melakukan refleksi diri dan proses pembelajaran sebagai evaluasi. Yang terakhir, selalu berupaya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Praktik baik dalam aksi nyata yang saya lakukan sebagai upaya perubahan dalam proses pembelajaran, salah satunya pada mata pelajaran IPAS dengan materi perubahan wujud zat. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning. Siswa secara berkelompok membuat es krim dengan media yang sederhana. Dalam pelaksanaan aksi nyata, yang pertama adalah proses perencanaan. Saya memulai dengan berdiskusi dengan teman sejawat tentang strategi dan media pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Kemudian menyusul rencana pelaksanaan pembelajaran dan selanjutnya adalah melaporkan kepada kepala sekolah. Yang kedua adalah pelaksanaan. Proses pembelajaran dilakukan secara berurutan dan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun. Tentunya dengan penerapan strategi pembelajaran dan penggunaan media yang disesuaikan karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah refleksi sebagai evaluasi proses pembelajaran. Refleksi pembelajaran merupakan pemberian umpan balik atau penilaian dari peserta didik terhadap setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar melalui rubrik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tantangan yang saya hadapi dalam aksi nyata dan masih adanya siswa yang mengalami kesulitan dalam kemandirian belajar dan belum mampu bekerja kelompok dalam upaya pembelajaran kolaboratif. Solusinya diberikan bimbingan secara klasikal maupun individu melalui pemberian kepercayaan, apresiasi, dan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Belajar sama teacher Marita itu enak dan menyenangkan, saya mudah mempelajarinya. Nah, mulai sekarang Pak Marita sudah melakukan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa.